Haleluya. Itulah doa kami Tuhan. Kami sadar kasih-Mu sungguh ajaib. Kami sudah merasakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Karena firman-Mu yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu lah yang mengubah hidup kami. Penuh dengan kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu. Supaya kami dibuat mengerti akan firman-Mu. Dan kami juga dimampukan untuk menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menaikkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih. Selamat hari Minggu. Ya, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Temanya adalah From Powerless to Powerful. Ya, kita akan lihat bagaimana Tuhan melalui kisah atau peristiwa ini kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita supaya kita bisa mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan karena ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita akan melihat yang pertama di dalam 1 Samuel pasal yang keempat, ayatnya yang kedua. Ya, slide-nya dari sini ya. Boleh nggak dari belakang aja? Oke. Judulnya Israel Powerless. Israel itu gambaran dari kehidupan kita. Israel itu gambaran dari kita orang percaya kepada Tuhan. Ini umat pilihan Allah. Tapi dikatakan demikian di dalam 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang kedua, orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira berapa ribu orang? 4.000 orang. Bukan jumlah yang kecil, 4.000 orang, itu jumlah yang besar. Di medan pertempuran itu, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Saudara, kalau kita melihat begini, pada waktu orang Israel berperang lawan Filistin, pada waktu mereka kalah, waktu mereka kembali, para tua-tua Israel mempunyai analisa dan kesimpulan yang sudah sangat benar, yaitu bilang, kenapa Tuhan tidak menyertai kita? Kenapa kita kalah? Karena mereka tahu bahwa kekalahan ini karena nggak disertai oleh Tuhan. Atau sebaliknya kita tahu, kita akan mengalami kemenangan kalau kita disertai oleh Tuhan. Jadi orang Israel, para tua-tua sudah tahu, mereka sudah sadar, mereka punya analisa dan kesimpulan yang benar bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat kita hidup berkemenangan. Penyertaan Tuhanlah yang membuat kita bisa mengatasi setiap peperangan, setiap tantangan, setiap masalah di dalam kehidupan kita. Tanpa penyertaan Tuhan, kita nggak akan bisa menghadapi apapun juga. Ini satu kesimpulan yang sangat benar dan sangat tepat. Lalu apa yang mereka lakukan? Kita lihat di dalam slide yang selanjutnya, ayat yang keempat. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka yang telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Jadi rupanya di dalam peperangan terhadap bangsa Filistin, belum pernah terjadi sebelumnya orang Israel sampai bawa tabut perjanjian. Dan orang Filistin ketakutan.
Kenapa? Karena mereka tahu benar. Kalau Allah menyertai mereka, kita mana mungkin bisa menang. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat ke-8. Celakalah kita. Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Jadi orang Filistin tahu, kalau Tuhan menyertai orang Israel, kita nggak mungkin menang. Karena mereka bilang, siapa yang bisa lawan Allahnya orang Israel? Yang begitu maha dahsyat, begitu luar biasa. Mesir negara kuat, Mesir negara adidaya saja, nggak kuat bertahan lawan Allahnya orang Israel. Saudara, kita bisa lihat di sini bahwa orang dunia pun yang tidak mengenal Tuhan, mereka bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Dan kalau Allah itu menyertai kita, orang luar pun percaya. Mereka tidak meragukan. Kalau Allah Israel menyertai mereka, nggak ada yang bisa lawan. Seng ada lawan. Tidak ada lawan. Itu sebabnya mereka langsung membawa tabut perjanjian. Tapi kita lihat ayat yang selanjutnya. Israel more powerless. Ayat yang ke-10 dikatakan, lalu berperanglah orang Filistin. Sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu, dari pihak Israel gugur berapa orang? 30.000 orang. Peperangan yang pertama berapa orang? 4.000 orang. Lalu mereka punya kesimpulan, oh Tuhan gak menyertai kita. Tuhan gak menyertai kita. Kita gak mungkin bisa menang. Kita mesti minta penyertaan Tuhan. Kesimpulannya benar, analisanya benar, tindakannya yang salah. Mereka bawa tabut perjanjian, masuk ke medan perang. Musuhnya aja udah ketakutan, saudara. Tapi orang Filistin no choice, gak ada pilihan lain. Jadi mereka bangkitkan confident mereka. Dia bilang, ayo bangkit sebagai laki-laki. Apa kita mau jadi budaknya orang Israel? Saudara, di sini kita bisa lihat. Mereka bangkit dengan confident orang Filistin. Dan kalah orang Israel. Kalah. Kekalahannya lebih telak daripada peperangan yang pertama. Yang pertama cuma 4.000. Yang kedua kalahnya bawa tabut perjanjian, kalahnya berapa? 30.000, hampir 8 kali lipat, 7,5 kali lipat. Kekalahannya lebih terpuruk. Ayat 11 lebih mengerikan lagi. Lagi pula tabut Allah dirampas. Dan kedua anak Eli, ini imam, anak Eli ini imam besarnya Eli waktu itu. Dua anaknya jadi imam, ini orang Lewi kan, dari turunan imam lagi, turunannya Harun. Hofni dan Pinehas tewas. Ini orang Israel bisa bingung semua. Di mana Tuhan? Udah bawa tabut perjanjian, ada imamnya. Keok. Kalah lebih parah. Saudara, ini gambaran kita, gambaran gereja. Kita tahu bahwa kemenangan kita semua berasal dari Tuhan. Tapi timbul satu pertanyaan. Slide berikutnya. Why? Kenapa? Sudah bawa tabut perjanjian. Sudah ada imamnya. Kok kalah? Kok nggak ada penyertaan Tuhan? Nah, kita mundur sedikit di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Di dalam bahasa Holman, Christian, itu HCSB, bukan HSBC. Kalau HSBC bank, saudara. Ya, ini HCSB. Dia bilang, in those days,
the word of the Lord was rare, and prophetic vision were not widespread. Nah saudara, kalau kita lihat ibadahnya, bait Allahnya tetap ada. Ibadahnya tetap ada. Imamnya ada. Khotbahnya ada. Korbannya juga ada. Semua ritual di dalam bait Allah pada zaman itu masih 100% jalan. Semua ritualnya jalan. Ritual ibadah masih ada, tapi powerless. Why? Kenapa? Kita lihat slide selanjutnya. Karena there is no, ya, lanjut. Lagi. Ya, lagi. Yeah. There is no voice of God and no prophetic vision. Apa bedanya? Voice of God and prophetic vision. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, di dalam Alkitab itu berisi firman Tuhan. Dan Alkitab adalah firman Tuhan. Tapi firman itu baru akan punya kuasa ketika firman itu menjadi rema dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Firman Tuhan dalam Alkitab baru kelihatan kuasanya kalau kita dapatkan itu sebagai rema dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu membaca firman Tuhan disertai dengan Roh Kudus. Itu sebabnya penting sekali pada waktu kita membaca firman Tuhan dengan hati dan pikiran yang terbuka dan minta diurapi oleh Roh Kudus. Karena pada waktu kita membaca firman Tuhan, dari sekian bacaan bisa ada satu kebenaran yang Tuhan bicara secara pribadi dalam hidup kita. Dan begitu kita tangkap, itu menjadi voice of God dalam hidup kita. Dan kalau itu kita tangkap dan kita percaya, kita yakini, percayalah, kita taatilah firman itu, kita akan lihat the power of God itu menyertai hidup kita. Itu kita lihat wujud kuasa Tuhan baru kelihatan. Tapi kalau kita main comot saja ayat firman Tuhan, lalu kita klaim ayat firman Tuhan itu, tanpa itu merupakan sebuah voice of God buat hidup kita, merupakan rema dalam hidup kita, nggak akan jalan, nggak akan bekerja. Itu sebabnya pernah terjadi di Korea, ini puluhan tahun yang lalu. Ditulis oleh Dr. Yonggi Cho, yang sudah meninggal, almarhum, gereja terbesar di dunia pada waktu itu. Ada satu peristiwa sekelompok anak muda yang mau datang ke KKR. Tapi di tengah-tengahnya rupanya mereka dari sebelah sini, lalu ada sungai yang besar dan gedung tempat KKR-nya di seberang sebelah sana. Lalu pada hari itu di Korea Selatan itu lagi ada hujan yang sangat besar dan tidak berhenti-berhenti, sehingga air sungai itu sampai meluap dan deras arusnya. Lalu anak-anak muda ini ingat firman Tuhan yang mengatakan Petrus aja bisa berjalan di atas air. Lalu mereka mengklaim ayat itu. Tuhan, kami mau pergi ke KKR. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang membuat mujizat. Kami juga mau beriman. Kami melangkah. Sekian banyak anak muda itu melangkah, saudara. Enggak ngambang, enggak berdiri di atas air. Tapi mereka mau melangkah dengan iman. Jalan terus, masuk terus. Mulai dari lutut, naik lagi ke sepinggang, nekat, maju terus, saudara. Singkat cerita, hilang mereka. Beneran ini, kisah beneran, true story, hilang. Mayatnya mereka ketemu besoknya. Di muaranya. Mati, heboh di Korea. Di situ Yonggi Cho menulis. Dia bilang, firman Tuhan
kalau belum menjadi rema di dalam hidup kita, jangan coba-coba untuk kita lakukan dengan melangkah dengan iman. Itu totally different dengan melangkah dengan nekat. Nekat bukan iman. Iman adalah sumbernya firman. Firman rema. Ketika yes kita percaya, kita melangkah. Kita lihat kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Jadi kenapa bangsa Israel mereka bawa tabut perjanjian, ada imamnya 2, tapi tetap kalah. Tuhan gak menyertai. Timbul pertanyaan, kalau gitu tabut perjanjian powerless dong. Kalau saudara baca di dalam kitab Samuel, di ayat-ayat selanjutnya saudara akan menemukan tabut perjanjian itu masih powerful. Dibawa ditaruh di Gad, tulah datang di Gad. Dipindahin ke Ekron, tulah terjadi di Ekron. Dipindahin lagi sampai orang Filistin ketakutan. Dia bilang kita gak mungkin taruh ini. Karena pada waktu dimasukkan ke dalam dewa bait Allahnya, baitnya dewa Baal, patungnya Baal rebah saudara, 2 hari. Hari yang kedua rebah, kepalanya buntung, tangannya hilang saudara. Waktu tabut perjanjian itu dimasukkan ke dalam kuil Baal. Itu patung aja sujud saudara. Jadi artinya tabut Allah itu tidak kehilangan powernya. God is still there, ada di situ. Tapi Tuhan tidak mewujudkan, tidak menyatakan dirinya di dalam menyertai Israel. Wow. Kita akan lihat selanjutnya. Israel became powerful ketika mereka mendapatkan voice of God dan prophetic vision. Dari siapa? Disampaikan oleh Nabi Samuel dan ditaati oleh bangsa Israel. Kita akan lihat ayatnya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 3 sampai 6. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika, saya sengaja kasih stabilo kuning. Jika, ini hukum sebab akibat. Jika, maka, ini sebab akibat. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, atau tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya. Maka, kalau engkau lakukan ini, karena ada sebuah kesalahan, ini voice of God yang disampaikan oleh Samuel. Kalau engkau ikut Tuhan, hanya satu-satunya yang kau sembah. Rupanya bangsa Israel waktu itu nyembah Baal sama Asitoret, saudara. Makanya Tuhan gak menyertai mereka. Kalau engkau hanya menunjukkan hatimu hanya kepada Tuhan, maka Samuel bilang, ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel, waktu mereka dengar suara Tuhan dari yang disampaikan Nabi Samuel, mereka taat. Kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel di Mispa. Maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka udah trauma. Ngalamin bahwa tabut Allahnya kalah. Ada 2 imam kalah. Tabut perjanjiannya malah dirampas. 2 imamnya mati. Di mana Tuhan? Sekarang Nabi Samuel menyampaikan sesuatu, mereka taat. Mereka bakar semua itu dewa Baal, Asitoret, mereka dengar orang Filistin mau perang lagi sama mereka, trauma mereka, takut. Maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Ayat yang ke-8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin.
Udah merengek-rengek minta didoain Samuel ya. Mereka udah bayangin mati kita. Dulu 4.000 yang pertama, yang kedua 30.000. Ini kalau kita nggak disertai Tuhan 60.000 nih bisa mati. Takut mereka. Ayat yang ke-9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi Israel, maka Tuhan menjawab dia. This is the key. Ini kuncinya. Tuhan menjawab. Iya. Kita bisa doa, saudara. Tapi kalau Tuhan nggak jawab, kita bisa nungging-nungging doa-doa. Kalau Tuhan belum jawab, nggak ada apa-apanya, saudara. Tapi begitu Tuhan jawab, percayalah. Kalau Tuhan sudah kasih jawaban, apalagi Tuhan menjawab, iya. Udah, jangan takut, melangkah. Maka kita akan lihat kuasa Tuhan terjadi. Ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Ini orang Filistin yang sekarang confidence-nya gede banget. Overconfident. Sementara mereka lagi doa, udah diserang saudara sama orang Filistin. Merasa kali ini kalah loh. Yang lalu 4.000. Yang kedua 30.000. Tabut Allah yang katanya sakti perjanjian Allah. Ada Tuhannya. Kita rampas. Wah, confident mereka. Maju. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin. Dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Kita lanjut ayat ke-11. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa. Waktu yang menyerang siapa duluan? Filistin yang kali ini yang menyerang. Kalah. Kenapa? Karena Tuhan mengguntur dari langit dan mengacaukan orang Filistin. Confidence-nya orang Israel yang tadinya ketakutan muncul sekarang. Wah, now is the time. Ini waktunya sekarang. Kita mulai bergerak. Tuhan sudah membela kita. Ayat 11. Keluar orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer. Artinya sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Kita bisa lihat ada sebuah perubahan yang luar biasa terjadi. Hanya karena one word, one voice of God yang disampaikan oleh Samuel. Kamu mendua hati, tujukan hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Buang tuh Baal, buang tuh Asitoret. Itu suara Tuhan. Waktu orang Israel mendengar hal itu, mereka taat. Mereka responi suara Tuhan dengan benar. Terjadi perubahan. Totally change from powerless become powerful. Ayat yang ke-7. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Orang Filistin udah gak bisa masuk lagi ke daerah Israel. Jadi peperang kemenangannya bukan hanya pada waktu itu saja. Ayat selanjutnya itu, tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Samuel umur hidupnya berapa? Puluhan tahun. Puluhan tahun orang Filistin colek Israel aja gak bisa, saudara. Masuk aja gak bisa. Selama Samuel hidup, orang Filistin tidak berkutik. Di mana kekuatannya orang Filistin yang sebelumnya begitu powerful, begitu mengalahkan orang Israel dari 4.000, 30.000. Mereka ini bukan orang yang lemah, bangsa Filistin. Mereka bangsa yang kuat. Tapi selama Samuel hidup, orang Filistin colek Israel aja gak bisa, saudara. Masuk ke wilayah Israel gak bisa. Kenapa? Karena Samuel selalu menyampaikan voice of God. Samuel ini nabi besar. Dia terima firman Tuhan, dia sampaikan firman Tuhan. Orang Israel tahu. Dia terima firman Tuhan, dia sampaikan firman Tuhan. Orang Israel tahu. Dari sini kita bisa melihat. Mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan yang hidup, dan mentaati firman Tuhan akan mengubah hidup kita secara total. Ada kekuatan yang dahsyat yang akan menyertai kita. Ada hikmat, ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan.
yang menyertai kita. Ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita yang akan menyelesaikan seluruh masalah kita dengan caranya yang ajaib. Jadi kita butuh firman Tuhan. Saya kasih contoh yang lain, supaya kita bisa semakin melihat. Satu contoh lain, Voice of God and Prophetic Vision itu menunjukkan bahwa itu adalah so powerful, yaitu Abraham. Abraham itu manusia biasa, saudara. Tapi suara Tuhan, firman Tuhan yang dia dapat, visi yang bersifat profetis, itu sesuatu yang akan datang. Abraham percaya itu. Dia berubah jadi orang yang luar biasa. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram. Perhatikan. Belum Abraham, belum. Abram. Itu nama aslinya dia Abram. Dirubah oleh Tuhan menjadi Abraham. Artinya bapak banyak bangsa. Punya anak pun belum. Tapi namanya dirubah jadi Abram. Janganlah takut Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Itu firman Tuhan kepada Abram. Jangan pikir Abram itu orang yang sempurna, saudara. Baca ayat selanjutnya, ayat yang kedua. Abram menjawab. Nah, kalau kita baca jawabannya Abram, kita lihat nih, Abram ini bukan orang yang hebat. Abram juga kayak kita lah. Mirip lah kayak kita. Apa jawabannya? Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik ini. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Ini waktu Tuhan ngomong sama Abram. Abram ini udah ninggalin Ur-Kasdim, meninggalkan Haran. Karena waktu papanya meninggal, dia dari Ur-Kasdim jalan nih sama bapaknya. Dia udah dapat nih jalan sampai di Haran. Tapi nggak jalan lagi, berhenti di Haran. Sampai papanya meninggal, baru datang firman Tuhan kepada Abram. Tinggalkan negeri leluhurmu. Keluar dia dari Haran. Keluarnya karena apa? Karena janji Tuhan. Dua, aku akan menunjukkan ke satu tanah perjanjian. Yang kedua, aku akan berikan keturunan. Kita pikir dia udah percaya, enggak. Dia Abram ini up and down juga. Ya mirip-mirip kita lah. Up and down. Kadang-kadang imannya tinggi, berani keluar. Kadang-kadang lemah. Sampai waktu lagi dikasih tahu Tuhan bilang, engkau akan aku berkati. Wah, Abram frustrasi. Aku nggak punya turunan nanti. Eliezer, orang Damsyik tuh yang jadi ahli warisku. Aku nggak punya turunan. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Ini voice of God. Ini pribadi, personal kepada Abram. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit. Hitung bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya. Mesti ingat. Ini di daerah timur tengah zaman ribuan tahun yang lalu. Kalau itu disampaikan Tuhan hari ini di Jakarta, coba lihat ke langit. Nggak bisa kelihatan bintangnya, saudara. Ketutupan polusi. Satu kali saya ada di Raja Ampat. Ini habis waktunya, boleh terus tambah dikit. Boleh ya, dikit lah, 40 menit lah, 40 menit. Di Raja Ampat, nginep di satu teluk begitu, di atas pantai. Lalu ownernya dulu kerja di Jakarta dia bangun resort itu. Dia tinggal di situ. Waktu makan dia bilang, Pak, Bapak kalau sudah di sini, Bapak harus bangun jam 4. Kalau Bapak nggak lihat ke langit, Bapak nggak lihat itu, rugi besar. Buat apa Bapak di sini? Jadi saudara, terus Bapak kalau tinggal itu kan di atas air, deck gitu ya, pakai itu di atas air. Bapak kalau tidur, pintu jangan ditutup, Pak. Pintu jangan ditutup. Nggak usah takut masuk angin, nggak usah takut sakit.
air pantai itu sehat. Wah, saya bilang sama istri saya, udah di Raja Ampat. Masa kita, pintu buka, buka saudara. Nah, itu kan ada kelambunya, tapi dia bilang, tapi pakai kelambu Pak. Dia bilang, oke, saya pakai kelambu saudara. Malam-malam, didatangilah satu makhluk ajaib yang namanya kelelawar. Tapi saudara asal tahu kelelawar Raja Ampat, bukan kayak di pohon mangga kita di Jakarta. Saya nggak melebih-lebih. Ini tangan kita bentangannya sama-sama dia nih. Kelelawarnya. Gede banget. Masuk muter. Saya pikir apa ini? Kelelawar Dracula. Masuk. Tapi untung dia nggak bersarang. Dia langsung keluar, muter ya. Singkat cerita, jam 4 saya keluar. Di dek itu di atas pantai, di bawah saya air. Saya lihat ke atas, kaget saya. Lalu saya teringatlah firman Tuhan kepada Abraham. Itu yang namanya langit saudara. Penuh bintang, penuh. Bukan cuma 1, 2, penuh. Tidak mungkin bisa hitung. Tidak mungkin bisa hitung. Full of stars, penuh. Bahkan dengan mata telanjang itu bintang berjalan, komet itu bisa kelihatan. Itu di Raja Ampat. Saya begini bukan promosi Raja Ampat, nggak dapat komisi saudara saya, nggak dapat. Tapi itu betul-betul, wow. Saya bilang mana bisa hitung, makanya ayat ini bilang jika engkau dapat menghitungnya. Dia bilang sama Abraham, nggak mungkin bisa dihitung. Bintang itu penuh luar biasa. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa yang dipercaya? Voice of God, suara Tuhan, dia percaya. Prophetic vision. Saudara, di dalam otak kita ada satu kekuatan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga, yang namanya imajinasi. Dengan imajinasi kita bisa maju 1000 tahun ke depan, dengan imajinasi kita bisa mundur 1000 tahun ke depan. Imajinasi tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita bisa menembus tembok. Kita bisa pergi dengan imajinasi kita sampai ke kutub utara, kutub selatan, kemanapun juga. Ke sorga pun bisa. That is the power of imagination. Dan saudara, kita perlu tahu bahwa imajinasi adalah rahim di dalam kehidupan kita. Kalau imajinasi yang masuk benihnya firman, maka rahim itu menerima firman yang tumbuh apa? Firman. Dan ketika itu tumbuh firman, ada kekuatan dan kuasa yang begitu besar dalam hidup ini. Tapi kalau imajinasi itu yang masuk benih dosa, percayalah kita akan jadi powerless. Karena benih dosa itu akan bertumbuh menjadi besar di dalam imajinasi kita. Dan tindakan kita akan melakukan tindakan kejahatan. Karena dunia psikologi dan kedokteran pun membuktikan bahwa semua tindakan kita itu ditentukan dari apa yang ada di pikiran kita. So, ada kekuatan di dalam hidup kita yang namanya imagination. Itu sebabnya Tuhan bilang kepada Daud, orang ini Eliezer enggak akan jadi ahli warismu. Dia bawa keluar. Kamu lihat ke langit. Hitung bintang kalau kamu mampu. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Itu apa yang ditanam oleh Tuhan? Benih firman di dalam imajinasinya Abraham. Sehingga Abraham langsung bisa membayar. Begitu Abraham dapatkan voice of God. Dan Abraham mendapatkan prophetic vision. Imagination itu ada dalam dirinya. Alkitab mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Belum jadi kenyataan.
Dan kita semua tahu ending dari kisahnya. Dia punya anak. Dan saudara tahu, the most influenced people in the world itu Abraham. Setelah Yesus. Karena Yesus itu sampai hari ini yang terbesar. Tapi setelah itu siapa? Abraham. Kenapa? 3 agama yang menguasai dunia hari ini. Itu sumbernya dari Abraham. Yahudi, Kristen, Islam. Sumbernya dari Abraham. Saudara, Abraham manusia biasa kayak kita. Tapi ketika dia dapat firman Tuhan, dia tangkap prophetic vision itu dari Tuhan. Dia berubah menjadi orang yang luar biasa. Kita manusia biasa. Tapi kalau kita dapat firman Tuhan, dan kita bisa bangun itu di dalam imajinasi kita. Kita tangkap, kita rami, kita masuk dalam kandungan spirit kita. Maka kita bisa lihat hidup kita berubah total. Saudara, saya ngalami. Dulu saya punya syarat. Tuhan, saya mau melayani Engkau. Saya mau khotbah, kalau saya udah bebas dari tongkat. Saya nggak pakai tongkat. Satu kali saya baca firman Tuhan, Daniel pasal yang ketiga. Sadrak, Mesak, Abednego mau disuruh nyembah patung Nebukadnezar. Diancam sama Nebukadnezar. Kalau kamu nggak nyembah, saya kasih kesempatan 1 kali lagi. Kalau kamu nggak nyembah, aku bakar kamu hidup-hidup. Mereka bilang apa? Kami tahu, Allah kami sanggup menolong. Tapi kalaupun Allah nggak menolong, kami tetap setia, kami nggak nyembah nih patung ini. Ayat itu jadi voice of God buat hidup saya. Wah, saya nangis di situ. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Doa saya salah. Saya rubah. Dulu kan, kalau Tuhan sudah pulihkan saya, baru saya mau melayani Engkau. Sekarang saya rubah. Tuhan, aku sanggup. Detik ini juga, kalau Engkau mau sembuhkan saya sembuh. Saya buang di tongkat. Tapi kalaupun itu tidak Engkau kerjakan hari ini, aku tetap melayani Engkau, Tuhan. Aku melayani Engkau. Saya keluar, saudara. Mulai hari itu saya keluar melayani Tuhan. Sampai hari ini di MCC saya melayani Tuhan. Because voice of God. Dan saya tangkap. Dan saya bilang, oke, yes, I will do it. Aku lakukan itu. Saya keliling dunia kemana-mana memberitakan firman Tuhan. Kalau nggak ada satu firman Tuhan yang merubah hidup saya, hari ini tidak ada yang namanya pendeta Lukito Budiharjo, nggak pernah ada. Masih di dalam kamar saya. Satu kebenaran firman Tuhan merubah hidup saya. Ada banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan lagi yang benar-benar sangat merubah kehidupan. Oke, lebihnya udah nggak tahu berapa banyak. Tapi sekarang masalahnya ini pelajaran berharganya saya harus sampaikan dulu. Jadi boleh tambah lagi nggak Pak Herbert? Oh boleh. Saya tanya dulu sama sini, boleh nggak? Oh boleh, oke. Pelajarannya 3. 1, bangun gaya hidup yang membuat kita peka mendengar suara Tuhan. Imam Eli, Hofni, Pinehas, mereka kehilangan kepekaan karena gaya hidupnya yang salah. Enggak peka, mereka imam loh, jabatannya imam, tapi enggak peka. Makanya dikatakan pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak ada, karena enggak peka. Pertanyaannya, emang Tuhan berhenti ngomong? Enggak, Tuhan masih tetap ngomong, cuman masalahnya imamnya tumpul, enggak peka. Hati-hati gaya hidup duniawi, karena bisa membuat tumpul rohani. Jadi jangan main-main dengan gaya hidup, karena gaya hidup itu akan membuat kita tumpul. Dan kalau kita tumpul, kita nggak dapat firman suara Tuhan. Kalau kita nggak dapat suara Tuhan, ya kita biasa-biasa aja. Dari kalah 4.000 bisa kalah 30.000 gitu. Karena gara-gara kita nggak dengar suara Tuhan. Jadi ini benar-benar berlaku dalam hidup kita. Disiplin rohani menolong menumbuhkan kepekaan rohani. Samuel waktu kecil dipanggil sama Tuhan. Samuel. Samuelnya bingung. Dia pergi ke Eli. Bapak, panggil saya. Si Eli enggak, saya enggak panggil. Suara siapa ya saya dengar. Berkali-kali itu. Sampai Eli yang ngasih tahu. Eli yang ngajarin. Itu suara Tuhan. Bukan suara saya, suara Tuhan. Jadi kalau kamu dengar lagi dipanggil Samuel, kamu bilang begini, yang ngajarin Eli loh.
Tapi Elinya nggak denger. Jadi saudara ingat ya, kita bisa ngajarin tapi belum tentu kita lakukan. Ini berlaku buat saya juga. Kamu bisa khotbahin. Hati-hati. Jadi dia kasih tahu sama Samuel. Kalau kamu dengar itu, kamu ngomong. Ya Bapa, ya Tuhan, ini aku. Bicaralah padaku. Diajarin Samuel. Samuel awalnya juga nggak bisa dengar suara Tuhan. Belum memahami suara Tuhan. Tapi karena dia dilatih terus, lama-lama dia bisa mendengar suara Tuhan. Dan saudara tahu siapa itu Samuel? Di dalam ayatnya dikatakan, Tuhan menyertai Samuel, sehingga tidak ada satu kata pun yang gugur. Apa yang dikatakan Samuel, 100% terjadi. Ini nabi besar. Di Alkitab itu ada 5 nabi besar. Salah satunya Samuel. Apa saja yang keluar dari mulut Samuel tidak dibiarkan gugur oleh Tuhan. Artinya semua yang dia sampaikan itu kejadian. Dahsyat saudara. Di tangan Samuel 2 raja Israel ditahbiskan, Saul dan Daud. Makanya seumur hidup Samuel, Filistin colek Israel pun nggak bisa saudara. Nggak bisa. Kenapa? Ada suara Tuhan. Nah Samuel yang dulunya nggak bisa dengar suara Tuhan, karena dilatih terus disiplin rohani, lama-lama dia peka dengar suara Tuhan. Samuel itu sama kayak saudara dan saya. Kalau kita disiplin rohani, kita baca firman Tuhan, kita minta Roh Kudus, doa, bawa dalam doa. Lama-lama kita bisa dengar suara Tuhan. Ketika kita bisa dengar suara Tuhan, kita akan lihat kuasa Tuhan bekerja begitu luar biasa. Bulan Desember yang kemarin, saya baru ngalamin. Kami sewa di Gading Serpong, satu tempat cabang nih, untuk kebaktian. Kami mau pamitan, karena tahun 2022 pertama kali kami sewa, 1 kali sewa 7 juta. Tahun 2023 dinaikin 9 juta. Tahun 2024 kembali harga price listnya 17 juta per sekali pakai. 1 tahun 50 minggu 850 juta. Dari 350 juta jadi dari 350 juta naik jadi 450 juta, naik jadi 850 juta. Ya kami nggak sanggup, sorry, kita berhenti deh. Kita mau pindah. Jadi carilah ke tempat lain, tapi tempat lain nggak ada liftnya, lantai atas. Sementara tiap hari Minggu ya kebaktian ada yang pakai kursi roda. Gimana caranya? Jadi saya datang nih mau pamitan sama pemilik gedungnya. Waktu mau pamitan, saya ke toilet dulu. Waktu di toilet selesai habis buang air kecil, lagi cuci tangan. Dapat firman Tuhan. Tuhan bicara dalam hati saya. Kasih tahu ibu itu untuk turunin harganya. Saudara, ayo saya tanya, kalau dapat suara itu, saudara yakin nggak suara Tuhan? Saya pun ragu-ragu, ini suara Tuhan atau bukan. Jadi waktu saya ketemu dia, saya nggak berani ngomong, saya lagi cari momen, kapan ya saya nyampein gitu. Ngobrol lah kami, kiri, kanan, atas, bawah, semua 2 jam saudara. Dan ibu ini punya kebun teh. Pak, rasain teh dari kebun kami. Oh iya siap, ya, minum teh. 2 jam minum teh terus. Begitu habis isi lagi, begitu habis isi lagi. Tambah, katanya datang lagi isi lagi. Kembunglah saya. Ke toilet lagi saudara. Waktu saya ke toilet, lagi cuci tangan lagi, suara yang kedua datang. Jangan menyesal kalau kamu tidak ngomong. Wah ini kalau ini udah kencang saudara. Saya akan nyesel kalau saya nggak ngomong. Jadi begitu kembali saya ngomong sama ibunya, Bu maaf ya Bu ya, saya mau ngomong sesuatu. Tapi satu Bu saya minta, apa? Ibu jangan marah. Pak lu kita nih aneh. Ngomong belum udah bilang saya nggak boleh marah. Ya kan justru karena saya bilang ini saya terus terang sebenarnya udah dapat dari yang pertama Bu, tadi 2 jam yang lalu. Cuman saya sungkan. Saya juga tahu Bu, saya punya orang bilang yang namanya rasa sungkan. Tapi saya harus sampaikan, karena yang kedua ini kuat sekali. Ibu disuruh turunkan harganya. Nah, saudara aja ketawa, dia juga ketawa. Saya doa dulu ya Pak ya. Terus dia nanya gini, berapa Pak? Diturunkan berapa? Nah ini Tuhan gak bicara. Jadi saya kan bingung, berapa ya? Waduh saya lagi
Tahun pertama aja Bu, 7 juta Bu. Yang tahun pertama, yang tahun lalu 7 juta. Ini udah tahun 2023 bulan Desember, saudara. Saya doa dulu ya. Udah, itu hari Jumat. Hari Senin saya tunggu-tunggu, gak ada kabarnya. Saya WA lagi, Bu saya perlu ketemu. Hari Selasa saya WA, Bu saya perlu ketemu Ibu. Ya udah besok, hari Rabu ketemu. Begitu saya ketemu, saya belum duduk saudara. Masih di jalan gitu, belum duduk. Pak, duduk Pak. Gimana Pak Lukito? Saya udah doa, nggak dapat apa-apa tuh katanya. Ya sudah, saya bilang nggak apa-apa Bu. Lalu duduk, dia tanya, Pak Lukito udah doa belum? Sudah, saya doa. Tapi doa saya begini Bu, saya ngomong apa adanya. Saya bukan doa gini, Tuhan gerakkanlah hati ibu. Enggak, saya cuma Tuhan apa yang saya tangkap itu suaramu atau bukan? Atau suara saya. Kalau itu suaramu, Tuhan yang bicara sama ibu itu, bukan saya. Saya ngomong begitu. Terus dia bilang, singkat cerita lah. Dia bilang gini, kasih saya waktu 1 hari lagi Pak. Silakan. Tapi tolong Bu, jangan lebih dari 1 hari. Karena saya sudah harus bayar DP di tempat yang baru. Saya bilang, oh iya toh. Pulang. Itu hari Rabu. Hari Kamis, dia nggak kasih jawaban. Dia langsung suruh building manajernya bikin surat resmi. Langsung dikasih harga 7 juta. 50. Selisihnya berapa? 500 juta selisihnya. Karena dari 17 jadi 7 juta. Saya tanya, itu suara siapa? Saya nggak pakai nawar, nggak perlu teknik nawar, saya cuma nyampein aja, Bu, Ibu disuruh turunin harga loh. Emang tuh gedung punya saya? Bukan saudara. Emang gedung itu punya dia, punya sama suaminya? Bukan, punya Tuhan. Bosnya di atas bilang suruh kasih tahu tuh, turunin gitu. Jadi saya bilang, Bu, suruh turunin. Manut dia, iya Pak, saya turunin katanya. Langsung dikasih saudara. Sampai hari ini kami masih pakai saudara. One voice of God. Kalau kita taat, itu akan membawa perubahan dalam hidup kita. Saudara, makanya kita perlu disiplin rohani, latih. Ini baru yang pertama loh, yang kedua belum nih. Yang kedua, ini cepat aja, cepat yang kedua. Utamakan Tuhan dan cintai sepenuh hati. Supaya kita nggak menduakan. Ini ada istri saya, kami menikah udah 34 tahun. Saya mencintai dia, makanya saya nggak pernah mau menduakan dia. Dia juga mencintai saya, dia nggak mau menduakan saya. Saudara, kalau kita udah menduakan Tuhan jadi masalah. Bawa tabut Allah pun nggak disertai sama Tuhan. Artinya apa? Penyertaan Tuhan bukan karena kegiatan rohani. Sehingga ada orang bilang gini, Pak, saya udah datang ibadah rajin tiap minggu. Saya kasih perpuluhan, saya ikut doa, saya ikut aktif. Kok gini-gini aja? Udah bawa tabut, itu sama seperti orang Israel. Udah bawa tabut perjanjian, udah bawa 2 imam, kok malah kalah? Artinya apa? Kegiatan rohani bukanlah otomatis mendapatkan penyertaan Tuhan. Kita rajin tiap minggu. Tanya pertanyaannya, tiap hari kita datang ke sama Tuhan. Tiap hari kita bilang Tuhan ini aku, bicara sama aku. Tiap hari kita minta itu sama Tuhan. Bangun nggak hubungan pribadi kita sama Tuhan? Karena hubungan kita dengan Tuhan adalah personal relationship. It not depend on our activity. It depend on our relationship with Him. Tergantung dari relasi kedekatan kita sama Tuhan. Makin dekat kita sama satu pribadi, lirikan matanya saja kita sudah tangkap artinya. Kalau saya lagi mungkin istri saya melirik ini aja, saya udah tahu apa yang dimaksud sama dia. Amin. Yang terakhir yang ketiga. Lakukan introspeksi diri, bertobat jika diperlukan bertobat. Dan latihlah ketaatan. Imam Eli sudah diberitahu Tuhan, bukan Imam Eli nggak diberitahu, Imam Eli udah beritahu, tapi no action. Dia biarkan aja, Hofni Pinehas hidupnya ngawur, dia biarin aja, dia nggak mau tegur. Tidak ada keresahan rohani, tidak ada divine restlessness, nggak ada kegelisahan rohani. Bangsa Israel dengar suara Tuhan yang disampaikan Samuel, mereka bertobat.
Mereka kembali fokus penuh hati kepada Tuhan. Mereka bakar tuh bait Allah. Baal. Dewa Baal dan Asitoret. Dan mereka mengalami titik balik. From powerless, become powerful. Siapa yang rindu mengalami kehebatan Tuhan? Bangun disiplin rohani. Karena di situ kita akan belajar banyak. Terakhir, slide yang terakhir. Setelah ini, lewat aja. Ini lewat. Ya ini yang ringkasannya tadi. Nah ini. Disiplin rohani, sekali lagi klik. Satu klik lagi. Iya. Yeah. Disiplin rohani membuat kita peka akan voice of God. Kita bisa nangkep suara Tuhan. Dan prophetic vision. Itu bisa terbayang dalam hidup kita. Ketaatan akan mengubah kita from powerless to powerful. Disiplin rohani buat kita peka untuk nangkap. Tapi ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan sudah katakan. Dan maka hidup kita yang dulunya powerless become powerful dalam hidup kita. Yang dulunya stagnan bisa mengalami breakthrough luar biasa. Yang dulunya biasa-biasa menjadi luar biasa. Saya percaya itu akan terjadi di dalam seluruh kehidupan kita. Dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam gereja ini. From powerless become powerful because of voice of God and prophetic vision yang kita taati. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, mari saya mengundang. Ini luar biasa, WL-nya suaranya lebih dari emas. Kita naikkan pujian ini satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Ambil waktu sejenak. Kita masing-masing berhadapan sama Tuhan. Haleluya. Pejamkan mata kita. Kita masing-masing membangun hubungan kita sama Tuhan. Membangun hubungan. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Pada siang hari ini. Dia mau bicara di dalam kehidupan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran, Engkau sandaran dalam hidup kami. dan ku hanya kan berharap padamu. Amin, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Tuhan, inilah doa kami. Satu-satunya Inilah komitmen kami kepadamu Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Engkau sumber Karena kami tahu kekuatan, Engkaulah sumber kekuatan kami. pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Dalam menghadapi pergumulan hidup kami.
segala menghadapi tantangan dalam hidup kami, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Tuhan menguliku, satu-satunya yang satu-satunya. kalau ada di antara Bapak Ibu yang pada waktu kau mendengarkan firman Tuhan, Engkau sumber Roh Kudus bicara di dalam hatimu, sumber pengharapan, dan ada beberapa hal yang perlu dirubah. Responi firman satu-satunya yang Tuhan gerakkan, satu-satunya yang Haleluya. Yesus, Yesus, Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Tuhan penyembuhku, Tuhan Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pada waktu mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus bicara di dalam hatimu. Ada sesuatu yang disampaikan dalam hidupmu. Responi firman Tuhan itu. Responi voice of God yang Tuhan taruh dalam hati. Dan percayalah, pada waktu kita meresponi dengan benar, kita akan melihat perubahan itu terjadi. Kita akan lihat kedahsyatan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau perlu bertobat, bertobatlah. Kalau perlu berubah, berubahlah. Kalau ada sesuatu yang perlu kita lakukan, lakukanlah. Karena kita akan melihat kuasa Tuhan begitu ajaib dalam hidup. Hidup kita akan dipulihkan dan kita akan tercengang-cengang melihat kebesaran Tuhan. Bapak hamba berdoa buat setiap kami. Terima kasih untuk pesan firman. Kami mau taat Tuhan. Kami percaya pada waktu kami mentaati firman-Mu, kami akan melihat keajaiban-Mu dinyatakan. Kami akan melihat terobosan terjadi dalam hidup kami. Dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam finansial kami, dalam kesehatan kami, akan terjadi kedahsyatan Allah dalam hidup kami. Terima kasih. Bimbing kami supaya kami terus membangun disiplin rohani dalam hidup kami. Supaya kami peka untuk mendengar suara-Mu dan kami taati firman-Mu, maka kami melihat keajaiban Tuhan dinyatakan. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah ini menjadi pegangan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita katakan, amin.